Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Gilang Ida Pratama, guru matematika di SMA Negeri 1 Bantar Kawu. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang materi pada kelas 10 ya, matematika wajib atau matematika umum, tentang sistem persamaan linier 3 variabel. Sistem persamaan linier 3 variabel. Oke, mungkin dulu sudah pernah mendengar tentang sistem persamaan linier di waktu SMP, tapi waktu SMP cuma menggunakan dua variabel. Nanti di sini kita akan mencoba untuk menjelaskan tentang yang menggunakan tiga variabel. Oke. Nah, bentuk umum dari sistem persamaan linier tiga variabel itu adalah seperti ini. Nah, ini X, Y, dan Z sama juga tiga variabel. Jadi variabel yang muncul di sini adalah ada tiga, yaitu variabel X, variabel Y, dan variabel Z. Nah, dan di SPL TV atau sistem persamaan linier tiga variabel juga ada tiga persamaan. Bedanya dengan sistem persamaan linier dua variabel waktu SMP, kalau SMP itu adalah cuma dua variabelnya, yaitu X dan Y. Ya, yang biasa muncul ada X dan Y ataupun Y dengan Z. Jadi ada dua variabel saja dan ada dua persamaan saja. Nah, sedangkan di sistem persamaan linier tiga variabel ini ada tiga, jadi X, Y, dan Z, atau A, B, C, atau P, Q, R, dan lain-lain modelnya nanti. Dan ada tiga persamaan. Nah, kalau ada bentuk seperti ini, bagaimanakah cara menyelesaikan atau cara penyelesaian sistem persamaan linier tiga variabel itu? Nah, seperti sini. Ada hampir sama dengan sistem persamaan linier dua variabel ya. Ada model substitusi, model eliminasi, model campuran, yaitu eliminasi dan substitusi dicampur atau gabungan. Dan ada sarus. Sarus itu adalah model determinan. Nah, nanti akan bertahap akan saya jelaskan keempat cara penyelesaian sistem persamaan linier tiga variabel ini. Untuk pertemuan atau video yang pertama ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan cara penyelesaian sistem persamaan linier tiga variabel menggunakan model substitusi. Oke, nah di cara substitusi ini tahapan yang pertama yaitu kita kita akan memilih salah satu persamaan yang paling sederhana dulu. Nah, setelah memilih satu persamaan yang sederhana, terus kalian boleh memilih mau menyatakan X sebagai fungsi Y dan Z, atau menyatakan Y sebagai fungsi X dan Z, atau Z sebagai fungsi X dan Z. Jadi maksudnya sini X sama dengan Y, Z, atau Y sama dengan berapa, atau Z sama dengan berapa, seperti itu. Itu tahapan yang pertama. Setelah tahapan yang pertama, kita substitusikan ke dua persamaan lainnya. Ya, jadi tadi memilih satu persamaan, dirubah. Nah, setelah itu kita substitusikan ke persamaan yang lainnya. Jadi dua persamaan lainnya ya. Nah, setelah itu kita akan memperoleh SPL DV atau sistem persamaan linier dua variabel. Nah, tahapan sistem persamaan linier dua variabelnya juga sama dengan menggunakan eliminasi. Nah, ini eliminasi menggunakan substitusi ya. Substitusi atau mengganti. Nah, nanti akan ketemu hasil dari X, Y, dan Z-nya. Jadi yang pertama itu mencari atau memilih persamaan yang paling sederhana dan nyatakan dalam bentuknya, mau dalam bentuk Y dan Z, dan bentuk X dan Y, Z, dan dalam bentuk X dan Y. Terserah nanti modelnya mau seperti apa. Setelah itu disubstitusikan ke persamaan lainnya, itu dua persamaan lain selain persamaan yang pertama tadi. Nah, setelah itu kita akan memperoleh sistem persamaan linier dua variabel. Nah, setelah ketemu sistem persamaan linier dua variabel, kita baru mencari hasilnya dari sistem persamaan linier dua variabel yang tadi. Oke, kita lanjutkan ke contoh soalnya. Nah, contoh soalnya di sini. Nah, tentukan nimbulkan penyelesaian sistem persamaan linier tiga variabel di bawah ini dengan menggunakan
metode substitusi. Nah, ini persamaannya ada 3 ya. Ada 3, x min 2y plus z 6, 3x plus y min 2z sama 4, 7x min 6y sama min 7 sama min z sama dengan 10. Nah, bagaimanakah cara penyelesaiannya? Dari ketiga persamaan ini kita akan menggunakan metode substitusi. Jadi dari ketiga persamaan ini kita pilih salah satu persamaan yang paling sederhana. Dari ketiga ini saya memilih persamaan yang pertama yang paling sederhana karena koefisiennya tidak terlalu besar. Nah, kita pilih persamaan yang paling persamaan pertama adalah yang paling sederhana. Kita nyatakan x sebagai fungsi y dan z-nya. Jadi dari x min 2y plus z sama dengan 6 kita rubah itu menjadi ini x sama dengan 2y min z plus 6. Oke, nah ini ya, x plus 2y min z plus 6. Nah, dari persamaan pertama ini kita substitusikan ke persamaan 2 dan persamaan ketiga. Yang pertama kita ke persamaan yang pertama dulu. 3x plus y min 2z sama dengan 4. Kita rubah variabel x-nya. Ya, variabel x di sini kita rubah dengan ini. 2y min z plus 6. Kita substitusikan ke sini. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kita operasikan 6y, 3z, dan 18. Kita pastikan lagi 6y plus y sama dengan 7, min 3z sama min 2z, min 5. Ini pindah ruas jadi min 18, 4 min 18 jadi min 14. Nah, ini persamaan linear dua variabelnya, yaitu y dan z ya variabelnya. Nah, setelah itu kita substitusikan lagi persamaan pertama ini ke persamaan ketiga. Nah, ini persamaan ketiganya 7x min 6y min z sama dengan 10. Kita substitusikan. Nah, kita substitusikan x-nya kita rubah jadi 2y min z plus 6. Ya, x-nya kita rubah. Kita kalikan jadi 14y min 7z plus 42 dikurangi 6y plus z plus min z sama dengan 10. Nah, kita operasikan 6y sama 14 jadi 8 min 7z dengan min z jadi min 8z. Ini pindah ruas jadi min 32. Nah, ini untuk lebih sederhana kita rubah jadi dibagi 8 semua jadi y min z sama dengan 30 min 4 ya. Y min z sama dengan min 4. Kita bagi 8 semua di sini. Nah, setelah ketemu dua ini, nah, ini adalah SPL DV atau sistem persamaan linear dua variabel karena mempunyai variabelnya itu ada dua, yaitu z, y, dan z saja. Nah, setelah ketemu SPL DV ini, kita substitusikan lagi. Nah, ini persamaannya adalah ini. Nah, dari dua persamaan ini, kita milih yang paling sederhana lagi. Yang paling sederhana adalah persamaan kedua ini. Nah, persamaan kedua ini yang paling sederhana. Nah, di sini kalian boleh menyatakan variabel y sebagai fungsi z atau fungsi z variabel z sebagai fungsi y. Ya, atau dibalik nggak apa-apa. Nah, di sini y min z sama dengan min 4. Di sini saya akan merubah menjadi y sama dengan z min 4. Ini pindah ruas saja jadi plus ya. 4. Nah, dari persamaan ini kita masukkan ke persamaan pertama. Ini persamaan yang ini atas. Nah, 7y min 5z akan berubah jadi 7 dikali z min 4 dikurangi 5z. Maka akan ketemu 7z min 28 min 5z sama dengan min 14. Ini kita pindah ruaskan.
7 set min 5 set jadi 2 set. Nah, 2 set sama dengan 14, maka setnya adalah 7. Setelah setnya itu 7, kita masukkan lagi ke persamaan ini untuk mencari Y. Nah, kita masukkan ke persamaan ini. Ya, persamaan atau di depan di sini ya juga boleh. Nah, Y min 7 sama dengan min 4. Maka Y-nya adalah 7 min 4. Atau Y-nya sama dengan 3. Nah, setelah itu, karena sini sudah ketemu Y sama dengan 3 dan Z sama dengan 7, kita substitusikan hasil ini ke persamaan awal tadi, persamaan pertama. Yaitu X sama dengan 2Y min Z ditambah 6. Nah, di sini kita substitusikan Z-nya itu 7, Y-nya 3, maka 2 kali 3 dikurangi Z-nya 7 ditambah 6, maka jadinya 6 dikurangi 1. 1 dari min 7 ditambah 6 itu min 1, maka X-nya 6 dikurangi 1, 5. Nah, setelah itu berarti kita sudah mendapat X-nya itu 5, Y-nya 3, Z-nya 7. Kalau tiga-tiganya sudah ketemu, maka akan diperoleh himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linier tersebut, yaitu adalah 5, 3, 7. Ya, tadi SPL TV atau sistem persamaan linier 3 variabelnya sudah ketemu. X-nya adalah 5, Y-nya 3, dan Z-nya 7. Jadi yang perlu ditekankan di sini, kalian harus memilih salah satu yang paling sederhana dulu. Persamaan yang paling sederhana dirubah dulu. Kalau dirubah disubstitusikan ke persamaan yang lain, maka akan ketemu SPL DV-nya, sistem persamaan linear dua variabelnya. Terus kita ulangi lagi, kita cari yang paling sederhana lagi untuk memperoleh salah satu saja dulu. Setelah salah satu sudah ketemu, disubstitusikan lagi. Setelah dua ketemu, disubstitusikan lagi ke persamaan awal tadi. Ya. Jadi untuk sistem persamaan linear tiga variabel menggunakan substitusi, metodenya seperti tadi, tahapan-tahapannya seperti tadi sudah dijelaskan. Contoh soalnya ini nanti bisa dilihat kembali kalau masih belum paham. Untuk metode yang lain tentang yang eliminasi dan campuran atau gabungan atau yang searus, saya akan bahas di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian saja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.